Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember, dan kali ini saya masih berada di Malang. Kita berada di petilasan Sumur Windu, petilasan Kendedes yang ada di Pulau Ijen. Dan sekarang saya sedang bersama dengan Mas Angger, kebetulan juga asli Malang. Dan kali ini kita pengen tahu cerita tentang Mas Angger. Mas Angger ini juga salah seorang yang suka menekuni dunia spiritual, dan juga kebetulan dia juga suka ini teman-teman, nguri-nguri leluhur. Dan ada pengalaman unik Mas Angger sendiri sebelum Mas Angger menekuni dunia seperti ini ya Mas ya. Karena Mas Angger dulu pernah sakit, dan sakit lah ibaratnya ya, seperti orang kesurupan ya. Mas sudah mengalami orang kesurupan, dan nanti Mas Angger akan cerita seperti apa sih awalnya. Teman-teman, sebentar saya taruh mic-nya di sini. Biar jelas mic Mas. Oke. Oke Mas, pertama kali sama dulu sering kesurupan tuh awalnya mulai kapan? Mulai dari TK itu saya itu udah beda sama yang lainnya. Ibaratkan kayak dikasih donat itu saya tidak mau. Kayak seperti batu di jalan itu saya makan, saya kira donat. Dan teman-teman itu sepertinya kayak barang halus, itu kayak teman saya sendiri. Sering lihat. Iya. Tapi yang terbilang aneh itu mulai kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu sampai berkelanjutan itu kelihatan barang halus-halus. Roh halus itu kelihatan. Yang Interaksinya paling sering itu kelihatan apa Mas? ya seperti pocong, kayak kuntilanak, kayak genderuwo itu sering terlihat. Saya ibaratkan itu saya ibaratkan itu seperti wedang kopi. Kalau mulai kelas 4 SD itu saya ibaratkan masih jadi wedangnya, saya belum ketemu wadahnya. Wedangnya jadi nggak ada guru, nggak ada pembimbing, jadi jalan-jalan sendiri. Ya kerasukan setan, sering ngomong-ngomong sendiri, interaksi sendiri. Dan sekarang alhamdulillah mulai kelas 4, mulai SMP lulus itu sekarang mendapatkan banyak penasehat. Kalau saya aslinya Sumpelang 3. Nama saya Angger Solim Gundoro. Cerita saya masih banyak. Terus itu kan sama sering tuh. Pada saat kesurupan itu sebenarnya apa sih sama rasanya gitu? Kalau pas kesurupan itu rasanya kayak seperti angin lewat gitu. Nggak terasa apa-apa, nggak sadar. Setelah sadar kok lihat orang banyak. Saya kira ada tahlilan apa saya ini sudah meninggal. Nah, Saman mulai sejak kesurupan, mulai sembuhnya kan mulai SMP tuh. Iya. Pirang tahun berarti Mas? Berapa tahun Saman? Berapa tahun ya? Ya kalau 8 tahunan mungkin ada, 8 bisa tahun. lebih. Itu sebelum kesurupan itu biasanya apa yang Saman lihat? Yang Saman rasakan saat dulu Saman telepon? Kelihatan kayak di dunia kayak hitam. Baru ketika sadar setelah kesurupan itu terlihat cahaya putih gitu. Setelah bangun kok lihat banyak orang ternyata habis kesurupan. Udah, kita bukan pembelajaran konten tentang Mas Angger ini. Dulu kan sering mengalami ya namanya orang sakit Mas ya. Sering kesurupan, jadi apa sampai perjalanan hidupnya itu sampai sekarang bisa sembuh cerita. Itu memang ada yang menyembuhkan apa memang gimana? Ya banyak sih yang maksudnya ingin mengobati itu banyak. Tapi kayaknya saya itu putus asa. Sampai saya itu pernah udah saya cekik leher ini saya cekik, udah putus asa. Kok bisa hidup seperti ini? Saya cekik nggak bisa meninggal. Coba lagi gantung diri, udah gantung juga nggak bisa meninggal. Ternyata saya jalani aja bagaimana alurnya kehidupan ini. Dan ternyata saya sadar ternyata memang perlu belajar
nguri-nguri kebudayaan itu. Yang nguri-nguri leluhur bahwa di Pulau Wijen dan banyak di sekitar Pulau Wijen ini yang tidak terawat, seperti Mbak Loso di Gembiraan dekat SMP Narutama dan juga Mbak Gajah Wulung di Sumbelang 2. Itu dulu ada itu yang Bapak Talas Desa itu. Iya, Bapak Talas Desa. Jadi nanti gini Mas, kalau konten saya kebetulan kan Bang bisa mungkin kapan waktu sama terapi ya. Iya. Iya. Dan kita juga cari seperti itu ya. Terus itu ada nggak misalnya leluhur seperti itu yang Bapak Talas Desa itu yang tahu cerita nih Mas, cerita detailnya sampai sejarahnya dia ada yang tahu? Ada. Sama tahu atau dari Itu namanya Mas Ferry, itu ada di Sumbelang 2. oh ada Mas yang Ada. tahu ya. Dia juga punya padepokan. Iya. Iya, padepokannya yang Sapu Jagat. Masih ada lirik-liriknya sama yang Sapu Jagat. Nggak paham kalau itu. Iya. Nah, sampai kembali lagi ke cerita nih sampai waktu awalnya sebelum sembuh itu sudah berapa orang yang menyembuhkan? Itu sampai sembuhnya dari orang menyembuhkan apa dari diri sampai sendiri? Dari diri sendiri itu. Dari diri sendiri. Kayak Tapi sebelumnya berapa orang dulu yang menyembuhkan? 10 orang lebih. 10 orang. Ya, seperti dukun, ustadz. Ya itu banyak. Pakai perantara dupa, perantara menyan, perantara alat-alat macam-macam. Terus sampai akhirnya tidak ada yang berhasil menyembuhkan sampai. Iya, nggak ada yang berhasil. Ketika proses untuk penyembuhan sampai itu sampai sembuh aja dari diri sendiri itu maksudnya dari diri sendiri gimana? Ya Apa yang sama pikirkan? Itu. Selain sama mengukur diri setelah itu apa yang tergugah dari dirinya sampai sendiri? ingin mengembalikan kepercayaan diri. Memang di diri kita ini ada 4 bersaudara. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning. Ya seperti saya ibaratkan kalau di dunia nyata seperti lampu setopan. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Prosesnya ketika sampai sembuh dari diri sendiri itu maksudnya gimana? Prosesnya itu memerlukan beberapa waktu yang lama. Gimana awalnya? Awalnya saya nyoba belajar beribadah lah, sholat ke masjid, sampai juga pernah diusir juga gara-gara saya mau sholat, jaket saya taruh di depan, disuruh diusir saya, nggak boleh ya, nggak boleh sholat. Dan gerakan sholat itu terasa berat, mau rukuk kayak berat, ada yang megangin gitu, mau sujud, mau berat. Jadi sampai putus asa, masa sih kepingin sholat aja kok sulit. Habis itu terpikirkan, oh apa harus perlu ke makam-makamnya leluhur, nguri-nguri kebudayaan. Kalau di sekitar desa saya, Sumpil, Pulau Wijen, ada jejak leluhur. Yang Bapak Talas Desa. Iya, yang Bapak Talas Desa. Awalnya dari situ sampai bisa sembuh sampai Ketemu Mbak Gajah Wulung, maksudnya bukan ketemu orangnya, maksudnya perwujudannya seperti Yayan Gajah Wulung, seperti Ken Dedes, seperti Kenaro, seperti Mbak Joko Lulo. Saya dulu kesurupan pernah diminta sama Ken Dedes, karena nama saya kan Angger kan ibaratkan kalau di orang Jawa kan Tuli itu kan anak, dianggap itu kesurupannya mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang baru sembuh. Akhirnya itu tiap hari ya. tiap hari berjalan seperti itu. Akhirnya sembuhnya sama setelah ketemu sama Bini Sepuh itu. Iya, Itu sama dikasih nasihat apa Mas? ya disuruh jalanin aja apa yang hati kamu pengen jalani aja. Jangan nuruti tentang pikiran. Karena dia kan yang pikiran itu nafsu. Akhirnya sama ngikuti hati nurani. Iya, nurani. Pertama kali sembuh sama melihat apa Mas?
lihat dia bisa bergurau sama teman, bisa bercanda-canda lagi sama teman. Enggak pertama kali proses dalam penyembuhan itu sama kayak apa nih? Pas wiritan atau meditasi atau apa? Melalui proses meditasi enggak? Enggak. Wiritan atau ketemu Bangun apa? tidur, waktu bangun tidur. Iya, atau katanya saya Iya, cahaya putih itu. cahaya putih itu di mana, Mas? Terlihat bayangan putih itu seperti ibaratkan kalau dinyata itu seperti air susu. Kayaknya putih bersih dan nggak ada noda-noda sekali. Habis itu saya coba masuk, ada lubangan kecil. Itu Di dalam lubang mimpi apa apa nyata? nyata, langsung nyata. Ada lubang kecil suruh masuk. Saya nyoba masuk, ternyata di dalamnya ya sejuk, tenang. Seperti orang ibaratkan bersemedi, diam sendiri, nggak ada yang nemani. Baru sama setelah kejadian itu sama nggak pernah Dia nggak pernah kesurupan. Dia. dan sejak itu sama mulai melaku untuk Iya, wiri-wiri leluhur kembali. iya. Ada cerita menarik lainnya Mas selain itu? Sampai sekarang udah nggak pernah kuat lagi berarti? Nggak pernah. Kesurupan lagi. Iya. Terus ada cerita menarik apa lagi Mas selain dalam proses penyembuhan itu? Cerita menariknya yaitu paling kita bisa tahu ketemu yang dinamakan dukun, ustadz, sama ya itu. Sebenarnya dukun sama ustadz itu nggak ada yang sakti. Seperti kita berobat ke dokter itu. Kalau kita masuk langsung tidur ya dokter mau ngobatin apanya. Kalau kita ngomong dok saya sakit kepala, ya dokter langsung nyari solusi. Oh pakai obat Paramek, obat ini. Seperti dukun, kalau kita nggak bicara ya dukun nggak tahu kita kerasukan setan apa nggak tahu. Kalau kita ngomong baru dukun. Iya. Tapi hanya dua yang diganukan. Niat nolong marang Gusti apa niat buat diri sendiri. Kalau marang Gusti ya nggak minta imbalan. Kalau niat diri sendiri ya buat makan, buat apa itu. Nah, dari setelah sembuh itu sekarang ini tujuan hidup sampai itu menurut sampai ini apa? Ya ingin lebih baik dari yang dulu. Dari Iya. yang mendekatkan diri. Mendekatkan diri yang kepada Tuhan. Ya, itu mungkin cerita. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi ada hal positif yang bisa kita ambil dari ceritanya Mas Anggir sendiri. Jadi intinya adalah Mas Anggir itu menghadapi sebuah masalah yang membuat dirinya itu sampai harus mau pengen bunuh diri ya gara-gara sering kesurupan itu. Dia berobat ke sana kemari, Mas Anggir nggak nemu obat ya, dan akhirnya melalui diri sendirilah akhirnya Mas Anggir bisa sembuh ya. Jadi dengan keyakinan diri sendiri kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan serta kembali nguri-nguri leluhur yang akhirnya membuat Mas Anggir bisa sembuh ya. Nah sekian dulu teman-teman, itu cerita menarik dari Mas Anggir, mudah-mudahan ini bermanfaat ceritanya. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan ingat jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kita tetap butuh leluhur kita juga harus tahu leluhur kita karena kita berasal dari leluhur kita ya. Jadi dari setiap perjalanan hidup para leluhur ini tentunya beliau meninggalkan hal-hal positif yang bisa kita terapkan kembali di era sekarang, karena mengingat dulunya kita adalah bangsa yang besar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi ingat sekali lagi, ambil positifnya, buang negatifnya, dan kembali kepada diri kita sendiri, ke hati nurani terutama seperti yang sudah dialami Mas Anggir. Dia ngikuti hati nuraninya dan akhirnya sekarang bisa sembuh ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Rahayu Sagung Tumati.